Xiaomi masih menjadi salah satu merek ponsel yang digandrungi pecinta gadget di tanah air. Apalagi di sepanjang 2022 ini, Xiaomi mengeluarkan beragam perangkat yang memiliki spesifikasi premium tapi ramah di kantong. Beberapa HP Xiaomi pun bisa dipinang dengan harga terjangkau, bahkan peluncuran Poco F4 versi China menyedot perhatian penggemar Xiaomi. Sebagai ponsel keluaran terbaru, HP Xiaomi Poco F4 tentu memiliki spesifikasi yang berbeda dengan Xiaomi yang dirilis sebelumnya. Tidak hanya spesifikasinya, harga dari HP Xiaomi Poco F4 yang ditawarkan juga cukup istimewa, bisa dikatakan tidak terlalu menguras kantong. Menurut kabar dari Xiaomi, UI kamera belakang Poco F4 akan mengalami perubahan besar, dengan dan akan menampilkan sensor yang berbeda dan resolusi yang lebih tinggi dari versi China. Poco F4 akan menjadi smartphone yang relatif ramah di kantong untuk pasar Indonesia. Namun smartphone kelas atas yang akan datang ini memiliki berbagai fitur lengkap dengan harga murah. Tidak seperti kamera belakang 48 megapiksel di versi China. Kamera belakang Poco F4 akan memiliki resolusi 64 megapiksel dan akan menampilkan sensor Samsung OV64B Omni Vision sebagai sensor utama. Performa kamera pada Poco F4 diharapkan sangat baik dan mampu mengambil gambar dan video yang menakjubkan meski dalam kondisi minim cahaya. Lensa utama 64 megapiksel adalah resolusi yang sangat baik dan ditambah dengan dukungan OIS. Kalian akan merasakan video stabil ketika sedang merekam video di HP ini. Meski datang untuk kelas mid-range akan tetapi Poco F4 dipercaya akan memiliki rasa seperti HP mid-range co-flagship. Pasalnya sejumlah spesifikasi dan fiturnya sudah mencerminkan ke arah sana. Salah satu hal yang membuatnya terasa seperti flagship adalah dari harga dan desain mewahnya. Ponsel Poco F4 ini bisa jadi alternatif kalian dalam membeli ponsel mid-range flagship. Hadir sebagai perangkat canggih kelas premium, tentu desain daripada spesifikasi Poco F4 sendiri menjadi hal menarik dari sisi sektor fisik atau tampilan luarnya. Kesan itu tentu tak lepas dari bagaimana dimensional dari bodi ponsel ini dibangun dengan mengusung ukuran 163 x 76 x 7,8 mm serta memiliki bobot mencapai 195 gram. Selain itu tak lupa pula bahwa pada bagian bodi belakangnya ini juga telah mendapat sentuhan warna elegan dan berkesan yang membuatnya terkesan begitu berkelas. Belum lagi dengan tampilan depannya di mana Poco F4 telah mengusung mekanisme layar penuh, dengan lubang kecil di bagian atas sebagai media untuk kamera depan. Layarnya sendiri memiliki luas 6,67 inci dengan rasio jarak layar ke bodi sebesar 86,6%, sehingga membuat tampilan visualnya semakin atraktif. Didukung pula panel AMOLED dengan kemampuan refresh rate hingga 120 Hz. Untuk memastikan gambar atau video visualnya tampak lebih smooth dan realistis. Tak ketinggalan pula layar smartphone ini dilengkapi fitur Wide Vina L1 dan HDR10 dan kecerahan layar tinggi sampai 1300 nits, sehingga layar smartphone ini amat sangat terang. Kemudian tak lupa bahwa layar Poco F4 sendiri juga telah dilapisi pelindung handal berupa Corning Gorilla Glass 5. Selain itu, kita akan membahas sisi hardware dan software daripada spesifikasi Poco F4, yang mana turut menjadi segmen paling utama dari pembahasan ini. Pertama yang jelas bahwa Poco telah mengandalkan chipset Qualcomm Snapdragon, yakni Snapdragon 870, yang memiliki kemampuan multi-instruksi yang sangat cepat dan memiliki respon tinggi. Poco F4 dimotori chipset Snapdragon 870 5G. Secara hierarki, chipset ini adalah penerus dari Snapdragon 865. Snapdragon 870 dibuat dengan proses fabrikasi 7 nanometer dan sudah mendukung konektivitas 5G, berbeda dengan Snapdragon 865 dengan fabrikasi 8 nanometer. Dengan fabrikasi 7 nanometer, chipset ini diklaim lebih efisien daripada sebelumnya. Kinerja CPU Snapdragon 870 didongkrak hingga 15% dan kinerja GPU ditingkatkan hingga 30%. Jika dibilang jelek, chipset ini tidak jelek-jelek amat untuk dipakai untuk bermain game, tapi secara segi angka smartphone ini malah stabil daripada Snapdragon 888. Saya pribadi sangat suka dengan chipset Snapdragon 870, karena chipset ini lebih stabil untuk bermain game bisa rata kanan, daripada Snapdragon 888 yang punya isu panas. Di sisi lain, Snapdragon 870 memang tidak gampang panas seperti Snapdragon 888. Namun Poco juga menyertakan Liquid Cool Technology 3.0 demi menjaga kestabilan performa dan menjamin kenyamanan pengguna ketika main game.
Apalagi RAM dan internal Poco F4 ini juga telah menawarkan kapasitas 6 dan 8 GB, serta internal 128 GB serta 256 GB, dengan kemampuan menjalankan banyak program secara responsif. Untuk yang belum tahu, jenis RAM ponsel ini memakai jenis LPDDR5 dan juga tipe internal ponsel menggunakan UFS 3.1 terbaru. Tak hanya itu, sistem operasionalnya sendiri juga turut serta mengusung OS Android 12 serta MIUI 13, yang diklaim sangat ampuh dalam memudahkan pengguna dalam mengoperasikan setiap menu program. Bergerak ke sektor lain, kini saatnya saya mengupas masalah kamera dari spesifikasi Poco F4 sebagai fitur utama yang canggih dan fungsional. Yang dalam soal ini, spek Poco F4 akan mengusung triple kamera utama yang ditempatkan di bodi belakang secara vertikal dan membulat. Ketiga lensa kamera tersebut masing-masing memiliki resolusi 64 megapiksel, sudah ada OIS, 8 megapiksel ultrawide, dan 2 megapiksel sebagai lensa makro. Selain itu, ada pula fitur LED flash untuk memberikan kemudahan pengguna dalam membidik objek foto di area yang minim cahaya. Tak sampai di situ saja, kamera Poco F4 sendiri juga berkemampuan dalam mengolah rekaman video berkualitas 4K. Menariknya nih guys, smartphone ini sudah ada fitur Gyro OIS sebagai fitur gimbal otomatis. Tak sampai di situ, pada HP Android Poco terbaru ini juga telah disematkan kamera depan 20 megapiksel. Kamera ini dilengkapi Gyro OIS dan mampu merekam video hingga resolusi 1080 piksel pada 30 dan 120 fps. Beranjak pada bagian lain, sektor konektivitas daripada spesifikasi Poco F4 pun turut menjadi bagian penting yang tak bisa dilewatkan begitu saja, seperti Bluetooth 5.3 terbaru, koneksi NFC, dual speaker stereo, fingerprint di samping, IP53 rating, USB Type-C dan juga USB on the go. Kemudian sayangnya untuk lubang audio jack 3,55 mm sebagai koneksi kabel headset tidak tersedia pada HP Android ini. Selanjutnya, segmen yang akan saya bahas adalah sektor baterai pada spesifikasi Poco F4, di mana secara kapasitas baterai Poco F4 sendiri memiliki daya sebesar 4520 mAh, dengan pengisi daya cepat sampai 67 Watt. Jika dilihat dari segi baterainya ini, sangat disayangkan Poco cuma pakai baterai 4520 mAh saja. Bergerak ke sesi lain, kini saya akan mengupas harga Poco F4 terbaru sebagai informasi pelengkap dalam review kali ini. Untuk spek seperti ini sangat wajar jika dihargai 4 jutaan, apalagi ini adalah brand Poco yang terkenal atas HP murah tapi speknya dewa. Tentu saja prediksi harga ponsel cerdas ini tak bisa dilepaskan dari kecanggihan spek dan fitur-fiturnya yang diusung untuk menjamin kebutuhan para pengguna. Di sisi lain, dengan kisaran prediksi harga tersebut tak menutup kemungkinan bahwa konsumen kelas menengah akan tergiur untuk membelinya. Berbicara soal perilisan HP ini, tampak menurut pembocor asal India dan Indonesia. Beliau mengatakan HP ini bisa rilis di global pada Juni 2022, mungkin saja di minggu kedua atau ketiga bulan Juni. Untuk yang belum tahu, HP ini sudah TKDN Indonesia sejak lama dan HP ini sudah diproduksi massal di semua negara termasuk Indonesia. Kita tinggal menunggu saja launching resmi dari Poco F4. Jika benar-benar dipastikan masuk pasar tanah air, maka harga Poco F4 akan sedikit berbeda dari prediksi yang kami sebutkan. Oke, itu dia tadi pembahasan dari kami mengenai HP Poco terbaru, yakni Poco F4 Fold G. Jika ada pertanyaan tentang seputar HP ini, kalian bisa komen di kolom komentar ini. Kami usahakan membalas semua komentar dari kalian. Di sini kami pamit, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.